Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita mau bahas sebuah smartphone spesial nih. Karena dia bukan smartphone biasa alias diciptakan khusus buat gaming. Dia adalah Asus ROG Phone 5. ROG adalah brand khusus dari Asus untuk perangkat-perangkat gamingnya, termasuk smartphone. Nah, ROG Phone sendiri saat ini sudah sampai seri keempat yang diberi nama ROG Phone 5. Lah yang keempat tapi kok namanya 5? Yap, karena Asus nge-skip nomor 4. Jadi dari ROG 3 langsung ke ROG 5 atau ROG 5 ya. ROG Phone 5 ini hadir secara resmi di Indonesia pada bulan Juni lalu. Ada dua varian, yang pertama adalah varian yang reguler atau yang biasa, dan satu lagi adalah varian yang ultimate. Ultimate itu adalah versi yang paling tinggi ya, atau biasa juga disebut kayak versi Pro. Tapi khusus di video ini kita hanya ngebahas yang reguler. Dijual dengan harga resmi sekitar 9 jutaan saat video ini dibuat. Apa sajakah yang akan kita dapatkan jika kita membeli smartphone gaming dari Asus seharga 9 jutaan ini? Apakah smartphone ini cuma cocok dipakai oleh gamer saja? Nah, di video kali ini kita akan bahas apa saja yang dibawa dan ditawarkan oleh ROG Phone 5 ini dari segi aspek yang umum diperhatikan saat ingin membeli smartphone. Oke, langsung aja kita bahas. Pertama dari segi desain dan tampilan. Saat pertama kali melihat smartphone ini, tentu aura gaming yang sangat kental akan langsung terasa sekali. Apalagi buat orang-orang yang gak asing dengan brand ROG. Di bagian belakang terpampang jelas atribut-atribut ROG, terutama logo khasnya yang tersusun dari titik-titik LED RGB dan bisa kamu atur-atur mode pencahayaannya. Jadi kalau kamu pakai smartphone ini, biasanya orang akan langsung beranggapan kamu adalah seorang gamer. Kalaupun kamu bukan gamer, tapi kalau kamu suka dan mencari desain yang tidak mainstream atau bosan dengan smartphone yang mirip-mirip, nah desain smartphone ini bisa kamu coba lirik. Sisi kemewahan pun tetap bisa kita rasakan di smartphone ini karena bagian belakangnya ini dilapis oleh kaca. Apalagi kalau kita pakaikan dengan case khusus bawaannya dengan bolongan-bolongan yang dibuat tajam-tajam seperti ini. Ngebuat tampilan belakangnya ini jadi terlihat semakin gahar dan berani ya. Pokoknya pasti langsung terlihat berbeda lah dari smartphone biasa. Yang kedua dari segi layar. Layar pada smartphone ini secara bentuk atau desain mungkin terlihat biasa. Tidak menggunakan full display dan pakai poni atau tompel seperti tren smartphone sekarang. Bentuknya masih terlihat klasik dengan dagu dan jidat yang lebar. Tapi untuk teknologinya, nah ini yang spesial. Layar smartphone ini jenisnya menggunakan AMOLED dengan refresh rate 144Hz, sudah HDR10+, serta dilapisi Gorilla Glass Victus. Untuk kualitas warna tentu AMOLED masih yang terbaik untuk saat ini. Warnanya terlihat sangat pekat dan kontras. Kecerahannya juga bisa sampai 1200 nits, jadi tidak akan masalah jika dilihat di bawah cahaya yang terang. Walau tanpa poni, tapi layarnya ini luas karena sudah berukuran 6,78 inch. Selain feel yang memuaskan jika dipakai ngegame, juga akan sangat menyenangkan untuk dipakai sehari-hari seperti untuk multitasking, berpindah-pindah atau scrolling, feel-nya akan sangat smooth dan sangat cepat. Tidak ada lagi sih grafik patah-patah yang akan kita temukan di smartphone ini. Layar ini juga sudah memiliki under display fingerprint, sehingga sensor sidik jarinya juga sudah menggunakan layar ya. Yang ketiga, dari segi jeroan dan performa. Sesuai peruntukannya, smartphone gaming tentu disuntikkan jeroan terbaik. Smartphone ini dilengkapi dengan chipset dari Snapdragon yaitu Snapdragon 888 dipadukan dengan RAM 8GB serta internalnya juga sudah menggunakan UFS 3.1 berukuran 128GB. Perpaduan ini menghasilkan skor Antutu sampai 797.458. Wow, skor yang sangat tinggi ya di jajaran smartphone Android, bahkan untuk kelas harganya sekalipun. Di Antutu sendiri dia juga mendapatkan peringkat kelima nih saat saya tes. Berkat performa yang sangat powerful ini, tentu game manapun yang ada saat ini bisa dimainkan dengan lancar pada setting grafik tertinggi. Saya coba mainkan Genshin Impact dengan setting grafik rata kanan. Tidak ada masalah sama sekali. Smooth banget. Bisa teman-teman lihat di sini pergerakan grafiknya itu tidak ada patah-patah sama sekali. Bahkan terlihat sangat cepat.
Begitu juga dengan PUBG Mobile, bisa dapat ke settingan tertinggi saat ini, yaitu adalah Smooth 90 fps. Kalau kamu menginginkan smartphone dengan prioritas adalah performa, dan budget kamu cuma 10 juta rupiah, smartphone ini bisa memberikan performa terbaik. Yang keempat, dari segi baterai dan sistem daya, smartphone ini punya baterai 6000 mAh, yang terdiri dari 2 keping baterai 3000 mAh ya. Ukuran itu termasuk gede untuk saat ini. Tidak sampai di situ, sistem pengisian dayanya juga sudah mumpuni banget. Ia sudah dilengkapi dengan fast charging 65 watt yang bisa mengisi baterainya sampai 70% dengan waktu 30 menit aja. Wow, yang nggak sempat ngisi baterai lama-lama cocok banget nih pakai smartphone ini. Bahkan yang kerennya lagi, smartphone ini punya 2 buah port USB-C yang keduanya bisa digunakan untuk mengisi daya. Jadi kamu bisa bebas gunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kamu lagi main game dengan posisi landscape, biar nggak keganggu, kamu bisa ngecas pakai port USB yang ada di samping. Nice! Sistem daya smartphone ini juga sudah support Power Delivery 3.0 dan Quick Charge 5.0. Yang kelima, dari segi audio. Audio adalah salah satu hal yang juga penting di sebuah perangkat gaming. Tanpa audio yang bagus, pengalaman bermain game pasti akan terasa kurang. Nah, untuk itu smartphone ini dilengkapi dengan dual speaker stereo yang ditune oleh Diracson. Posisinya ada di depan sejajar dengan layar, satu di atas dan satu lagi di bawah. Suara yang dihasilkan dual speakernya ini sangat bagus, bahkan bassnya pun cukup terasa. Ditambah posisinya yang simetris dan menghadap ke depan, memberikan nuansa audio yang terasa sangat nyata. Jadi kalau kamu pecinta audio yang mungkin sering memutar suara langsung dari smartphone tanpa earphone, speaker smartphone ini bisa menyuguhkan output audio yang baik dan enak didengar. Pokoknya suaranya beda dari smartphone biasa. Saya langsung suka dengan audionya begitu saya pertama kali mendengarkan hasil keluaran suaranya. Kalau kamu memprioritaskan kualitas audio, tidak akan menyesal menggunakan smartphone ini. Yang keenam, dari segi konektivitas. Sebagai sebuah smartphone gaming, konektivitas tentu hal yang juga cukup penting. Apalagi di masa ini, game rata-rata sudah berbasis online multiplayer ya. Nah, untuk mendukung itu semua, smartphone ini juga sudah memiliki kelengkapan konektivitas yang sangat lengkap. Dari segi jaringan seluler, dia sudah support dual SIM card yang juga sudah support sampai jaringan 5G. Buat kamu yang sering ngandelin jaringan Wi-Fi, smartphone ini juga dilengkapi hingga 3 antena Wi-Fi untuk penangkapan sinyal yang lebih baik. Bahkan ia juga sudah support dengan dual band Wi-Fi ya. Untuk konektivitas lain seperti Bluetooth, dia sudah pakai versi 5.2. Untuk konektivitas lain yang juga sangat banyak fungsinya seperti NFC juga sudah ada di smartphone ini. Sehingga kita sudah bisa menggunakannya untuk pembayaran cashless ataupun untuk mengirim file. Jadi overall untuk segi konektivitas sudah sangat baik dan lengkap ya. Yang ketujuh, dari segi kamera. Nah, awalnya saya ataupun beberapa orang pasti berpikir smartphone seperti ini pastinya kan dipakai untuk ngegame, jadi orang yang pakai juga nggak butuh-butuh banget dengan kamera. Kamera yang diberikan pasti standar aja tanpa ada fitur khusus ataupun fitur-fitur yang keren. Sampai saya coba sendiri dan ternyata kamera pun tetap diistimewakan oleh Asus. Yang paling menarik perhatian saya ada pada bagian video. Smartphone ini bisa merekam video dengan resolusi 4K di 60 fps dan yang paling tinggi bisa sampai 8K di 30 fps. Saat ini resolusi 8K bisa dibilang masih sangat tinggi ya. Lensa smartphone ini memang cuma ada 3. Lensa utamanya tapi sudah beresolusi 64 megapiksel. Lensa kedua ada 13 megapiksel ultrawide dan lensa ketiga ada 5 megapiksel untuk lensa makro. Walau cuma 3 tapi saya rasa sudah cukup sih. Untuk hasil jepretan ya cukup memuaskan lah, walau memang nggak bisa dikatakan spesial di kelas harganya ya. Untuk kamera depan pun tetap diberikan lensa yang cukup besar. Resolusinya sudah sampai 24 megapiksel dengan hasil jepretan yang cukup bagus. Terakhir, dari segi fitur khusus gaming. Untuk kamu yang memang benar-benar gamer dan membeli smartphone ini memang benar-benar diprioritaskan untuk bermain game, tentu mengharapkan fitur-fitur yang juga khusus dan tidak ada di smartphone biasa, sehingga bisa mendukung permainan kamu. Dan tentunya itu semua sudah disiapkan dengan baik oleh Asus di smartphone ini.
Mulai dari software hingga hardware. Untuk hardware yang paling menarik adalah tersedia tombol sentuh ultrasonic atau yang disebut dengan air trigger yang berada di samping. Simpelnya ini adalah seperti tombol R1, L1, dan R2, L2, namun bentuknya berupa tombol sentuh ultrasonic. Walaupun tombol sentuh tapi tetap ada feedback getarannya sehingga terasa seperti tombol asli. Dan yang saya rasakan hasilnya juga sangat presisi dan responsif. Benar-benar bisa mendeteksi sentuhan tangan kita dengan baik sehingga akurat banget ya. Benefitnya karena dia model sentuh, kita jadi bisa lebih leluasa mengcustom fungsinya berdasarkan jenis gerakan dan sentuhan yang kita lakukan. Nice! Oke, kesimpulannya, smartphone gaming Asus ROG Phone 5 ini ternyata banyak membawa spesifikasi kelas atas dan racikan hardware maupun software yang gak akan kamu dapatkan di smartphone biasa, bahkan yang harganya lebih mahal sekalipun. Kalau kamu adalah seorang gamer, tentu apa yang ditawarkan smartphone ini sangat menarik sekali dan sangat cocok untuk kamu yang ingin merasakan pengalaman bermain game yang terbaik. Namun, kalaupun kamu bukan gamer tapi nyari smartphone Android dengan berbagai spesifikasi terbaik di harga 10 juta, maka kamu juga tetap bisa coba lirik smartphone ini. Sebab apa yang dibawanya seperti teknologi layarnya, kualitas speakernya, baterainya yang besar dengan sistem pengisian daya yang sangat cepat, kameranya yang bisa merekam video hingga 8K, dan performanya yang gahar, itu semua tidak hanya akan memberikan pengalaman yang menyenangkan untuk bermain game saja, tetapi juga untuk hampir segala hal yang kita lakukan dengan sebuah smartphone. So, smartphone gaming tidak hanya cocok untuk gamer saja ya, tapi mungkin akan ada konsekuensi yang kamu juga perlu pertimbangkan jika menggunakan smartphone gaming, khususnya smartphone ini. Pertama, ukuran dan desainnya yang nggak biasa, mungkin nggak cocok untuk semua orang. Yang kedua, bobot smartphone ini juga lebih berat dari smartphone biasa. Kemudian kalau kamu sedang nge-push performa smartphone ini, dia akan lebih terasa panas ketimbang smartphone biasa ya. Berdasarkan hasil pengetesan saya digunakan bermain game, suhu smartphone ini rata-rata sampai ke 40 derajat Celcius. Tapi ya itu hal yang wajar sih sebenarnya untuk sebuah perangkat gaming ya. Kamu bisa menggunakan case atau bermain di ruangan yang ber-AC untuk mengurangi panas yang dihasilkan. Ataupun kamu bisa membeli cooler eksternalnya. Dan satu lagi, kamu juga bisa harus cukup dengan memori internalnya saja karena smartphone ini tidak menyediakan slot untuk SD card. Ya hanya itu saja sih konsekuensi yang perlu kamu pertimbangkan jika membeli smartphone ini. Oke deh, sampai di sini saja video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Saya doakan apapun smartphone impian teman-teman semoga segera diberikan rezeki untuk memilikinya ya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Follow juga Instagram kita di @canggihkali. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.